Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juwita Indah Saputri dengan NIF 12263. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem urogenitalia. Pada sistem urogenitalia terdapat traktus urinaria. Traktus urinaria terbagi menjadi ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra, dan juga penis atau vulva. Lalu kita masuk pada bagian ginjal. Pada organ ginjal terdapat tipe, letak, dan bentuk yang berbeda-beda pada setiap hewan. Pada hewan babi, tipenya adalah multilobar halus. Pada hewan ruminansia memiliki tipe multilobar kasar. Pada hewan kuda, hewan karnivora, dan juga hewan ruminansia kecil memiliki tipe unilobar halus. Lalu pada letak ginjal setiap hewan, pada hewan babi terletak pada osa vertebralis lumbaris yang pertama hingga osa vertebralis lumbaris yang keempat, itu pada bagian dexter dan sinister ginjal. Lalu pada hewan ruminansia, letak ginjal dexternya pada osa vertebralis thoracalis ke-13 sampai osa vertebralis lumbaris kedua. Pada ginjal sinisternya pada osa vertebralis lumbaris kedua sampai osa vertebralis lumbaris keempat. Lalu pada hewan kuda terdapat pada osa vertebralis thoracalis ke-17 atau ke-18 sampai osa vertebralis lumbaris pertama, itu pada ginjal dexter. Lalu pada ginjal sinisternya ada di osa vertebralis thoracalis ke-18 sampai osa vertebralis lumbaris ketiga. Lalu pada hewan karnivora terdapat osa vertebralis lumbaris yang pertama hingga osa vertebralis lumbaris yang ketiga, itu pada bagian dexter. Lalu pada bagian sinister terdapat osa vertebralis lumbaris yang kedua hingga osa vertebralis lumbaris yang keempat. Lalu yang terakhir pada ruminansia kecil terdapat osa vertebralis lumbaris ke-13 hingga osa vertebralis lumbaris kedua, itu pada bagian dexter. Lalu pada bagian sinister terdapat pada osa vertebralis lumbaris kedua hingga osa vertebralis lumbaris keempat. Lalu pada bentukan komparasi setiap hewan, bentukan ginjal itu berbeda-beda. Pada hewan babi dia berbentuk flatnet, pada hewan ruminansia dia berbentuk oval irregular, lalu pada kuda dia berbentuk palatine heart shape, itu pada bagian dexter, lalu pyramid shape itu pada bagian sinister, dan pada karnivora dan ruminansia kecil dia berbentuk bean shape. Lalu masuk ke bagian selanjutnya yaitu struktur dan bentukan pada ginjal. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar di bawah ini. Di situ sudah terdapat tanda panah di mana strukturnya itu A sampai C dan bentukannya itu 1 sampai 6. Pada struktur ginjal itu terdapat kapsul renalis, itu pada bagian A. Teman-teman bisa lihat pada penunjukan. Pada yang B dia cortex renalis, dan yang C itu medulla renalis. Lalu masuk pada bentukan ginjal. Yang pertama dia itu ada piramid renalis. Teman-teman bisa lihat pada penunjukan nomor 1. Lalu yang kedua ada calyx mayor, yang ketiga ada calyx minor, yang keempat ada crista renalis, yang kelima ada pelvis renalis, dan yang terakhir ada papilla renalis. Lalu masuk lagi pada ginjal dan vesika urinaria. Pada ginjal sendiri terdapat isi hilus dan juga batasan-batasan atau margo. Pada isi hilus sendiri pada ginjal itu terdapat arteri renalis, vena renalis, dan ureter. Lalu pada margo atau batasannya sendiri itu terdapat medial dan lateral. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar di bawah ini.
Itu yang nomor 1 dia itu arteri renalis, nomor 2 dia vena renalis, lalu nomor 3 dia ureter. Lalu bagian atas ginjal dia itu medial, lalu pada sampingnya dia lateral. Lalu ada vesika urinaria. Vesika urinaria juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada apex, yang kedua itu ada corpus, yang ketiga itu ada kolum. Teman-teman bisa lihat pada gambar itu bagian apex itu pada ujung, lalu bagian tengah, di tengah itu di bagian besar dia tuh ada corpus, lalu di bagian ujung menuju ureter dia itu terdapat kolom. Lalu pada bagian apex itu dia menghadap ke kranial, dan pada kolom yang mengarah ke ujung ureter dia tuh kaudal. Lalu kita lanjut pada traktus genitalia jantan. Pada traktus genitalia jantan terdapat beberapa bagian seperti testis, epididymis, ductus deferens, glandula accesoria, lalu uretra, dan terakhir penis. Lalu kita akan masuk ke lapisan skrotum seperti gambar di bawah ini. Yang pertama itu di penunjukan pertama itu terdapat kulit, pada penunjukan kedua itu terdapat tunika dartos, penunjukan ketiga terdapat fascia spermatica externa, yang keempat terdapat musculus cremaster externa, yang kelima terdapat fascia spermatica interna, keenam terdapat tunica vaginalis parietal, dan yang terakhir terdapat tunica vaginalis visceral. Lalu teman-teman kita akan next ke keadaan testis dan abnormalitas. Keadaan testis seperti descendens testicularum, yaitu peristiwa penurunan testis dan rongga abdomen ke skrotum. Dan juga ada beberapa abnormalitas yang terjadi di testis seperti monorchidismus, cryptorchidismus, dan anorchidismus. Pada monorchidismus yaitu kegagalan penurunan salah satu testis ke skrotum. Lalu jika cryptorchidismus yaitu kegagalan penurunan kedua testis ke skrotum. Lalu yang ketiga jika anorchidismus dia itu tidak punya testis, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada orientasi testis. Orientasi testis itu seperti arah testisnya itu mengarah ke mana. Jika pada kucing, anjing, dan juga babi, testisnya itu oblique atau miring, teman-teman, seperti gambar di bawah sini yang telah aku sertakan. Lalu pada kuda dia itu horizontal seperti ini. Lalu pada sapi dia itu vertikal. Lalu next kita akan ke anatomi testis, teman-teman. Di anatomi testis itu terdapat ligamen. Seperti yang telah aku berikan gambar di sini, ada penomoran juga di situ. Terdapat ligamen, yaitu ada ligamen testis propium, ligamen cauda epididymis, lalu terdapat penggantung testis juga. Penggantung testis disebut mesorchium. Lalu terdapat epididymis, bagian-bagian epididymis seperti kaput, corpus, dan juga cauda, yaitu kaput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Lalu lanjut pada funiculus spermaticus, yaitu ada arteri spermatica, vena spermatica, ductus lymphaticus, ductus deferens, musculus cremaster interna, dan juga tunica vaginalis visceral. Oke, sekarang kita akan masuk pada glandula accesoria seperti gambar yang telah aku sertakan di bawah ini. Pada glandula accesoria dibagi menjadi 4,
yaitu yang pertama ada glandula ampulla, yang kedua ada glandula vesicula seminalis, yang ketiga ada glandula prostat, yang keempat ada glandula Cowper atau bulbo uretral. Lalu untuk komparasinya sendiri, seperti gambar yang telah aku sertakan di bawah, untuk komparasi pada setiap hewan, untuk pada glandula accesoria, itu pada hewan sapi dia itu ada tapi tidak berkembang, itu untuk glandula ampulla. Pada hewan sapi untuk glandula ampulla tuh dia punya tapi tidak berkembang. Lalu pada kuda itu dia normal, pada babi dia tidak ada, pada anjing dia ada tapi tidak berkembang, lalu pada kucing dia tidak ada. Lalu untuk glandula vesicula seminalis pada sapi dia sangat berkembang, pada kuda dia normal, pada babi dia juga normal, lalu pada anjing dia tidak ada, dan pada kucing dia tidak ada. Untuk glandula prostat pada sapi dia normal, pada kuda dia normal, pada babi dia ada tapi kecil, lalu pada anjing dia paling berkembang, lalu pada kucing dia normal. Lalu untuk glandula Cowper untuk sapi dia ada tapi kecil, kuda juga dia ada tapi kecil, untuk babi dia paling berkembang, pada anjing dia tidak punya, dan pada kucing dia normal. Lalu kita masuk pada tipe dan bagian penis. Pada bagian-bagian penis sendiri itu terdapat radix penis, corpus penis, dan glans penis. Seperti yang telah aku sertakan pada gambar di bawah ini, teman-teman bisa lihat pada penomoran 1, 2, dan 3. 1 itu radix penis, kedua itu corpus penis, dan yang ketiga itu glans penis. Lalu kita masuk pada pembagian tipe-tipe penis. Tipe penis itu ada 2, yaitu fibroelastis dan musculocarvenous. Pada fibroelastis sendiri dia itu terdapat musculus retractor yang sewaktu eraksi dia akan relaksasi dan sewaktu normal dia akan kontraksi. Contohnya seperti babi dan juga sapi. Pada penis babi dan juga penis sapi. Lalu pada musculocarvenous saat eraksi darah akan mengisi penis sehingga penis itu membesar. Itu terdapat pada kuda dan juga anjing. Lalu kita masuk pada komparasi glans penis. Pada hewan kuda dia terdapat corona glandis, fossa glandis, processus uretralis, dan preputium. Lalu pada babi dia seperti corkscrew. Lalu pada kambing dia tuh fibroelastis dan memiliki processus uretralis. Processus uretralis itu seperti gambar yang telah aku sertakan. Pada kambing dia ada kayak rambut menjuntai gitu, itu disebut processus uretralis. Lalu pada anjing itu ada bubus glandis. Kita akan masuk pada tractus genitalia ptinas, yaitu ada ovarium, oviduct, uterus, vagina, vestibulum, dan juga vulva. Lalu kita akan masuk pada komparasi bentuk ovarium. Yang pertama ada bean shape, yaitu terdapat pada ruminansia dan juga karnivora. Terdapat grape shape yang dia ada dibentukan yaitu di hewan babi, dan juga ada hemorrhagium yang ada di kuda. Lalu kita masuk pada oviduct dan juga uterus. Pada oviduct terdapat infundibulum, ampulla, dan juga isthmus. Infundibulum sendiri adalah transport oosit, ampulla juga transport oosit. Lalu pada isthmus dia transport spermatozoa atau pembelahan sel embrio. Lalu pada uterus terdapat bentuk-bentukan seperti cornu uteri, corpus uteri, dan juga cervix uteri, seperti yang telah aku cantumkan pada gambar di bawah ini. Lalu kita akan masuk pada tipe uterus. Tipe uterus itu ada duplex, simplex, bipartip, dan bicornuate. Lalu
kita akan masuk pada duplex dulu. Duplex itu dia memiliki 2 korpus dan 2 serviks, terdapat pada rodentia dan marsupial. Lalu pada simplex dia terdapat 1 korpus dan 1 serviks, biasanya terdapat di primata. Lalu pada bipratid dia terdapat 2 kornu, 1 serviks, 1 korpus. Dia biasanya terdapat di babi dan juga karnivora. Lalu yang terakhir ada bicornuate. Dia tuh terdapat 2 kornu, 1 korpus dan 1 serviks, terdapat di sapi dan juga di ruminansia dan juga kuda. Lalu kita masuk pada komparasi serviks, uteri dan juga vagina. Seperti yang teman-teman lihat di bawah sini sudah saya cantumkan gambar jumlah cincin pada komparasi serviks uteri. Pada hewan sapi jumlah cincinnya itu 4-5, pada hewan kuda jumlah cincinnya itu 1, pada hewan babi jumlah cincinnya itu lebih dari 13, dan pada hewan anjing dia jumlah cincinnya itu 1. Lalu pada vagina, bagian-bagian di vagina itu terdapat portia vaginalis cervicalis, terdapat fornix, ostium uteri internal, yaitu dari korpus sampai serviks. Lalu ada ostium uteri eksternal, itu dari serviks ke vagina, terdapat vestibulum dan hymen. Lalu batas-batas pada vagina itu pada dorsal dia di rectum, ventral dia di vesika urinaria, lalu di lateral dia di dinding cavum pelvis, pada kranial dia di cervix uteri, pada caudal dia di vestibulum. Lalu kita masuk pada anatomi vulva dan nama penggantungnya. Untuk nama penggantung terlebih dahulu, yaitu di penggantung ovarium, dia tuh bernama penggantungnya namanya mesoovarium, pada oviductum mesosalping, pada uterus dia tuh mesometrium. Lalu pada anatomi vulva itu terdapat labia vulva atau dibagi menjadi 2, yaitu labia mayor dan labia minor. Lalu ada komisura dorsal dan komisura ventral seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan. Lalu kita masuk pada komparasi plasenta. Komparasi plasenta itu ada diffus, discoid, cotyledonary dan zonary. Pada discoid itu dia terdapat di primata, pada diffus dia terdapat pada kuda dan juga babi, pada cotyledonary dia terdapat pada ruminansia, dan zonary dia terdapat pada anjing dan juga kucing. Lalu terdapat juga homolog organ reproduksi jantan dan betina. Pada testis dia tuh testis dengan ovarium, penis dengan vagina, skrotum dengan labia mayor, prepitium dengan labia minor, lalu glans penis dengan klitoris. Teman-teman, di bawah sini terdapat daftar pustaka yang teman-teman bisa lihat secara keseluruhan. And thank you for your attention. Sampai jumpa.